Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh jadi lebih baik setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan membahas tentang mengapa tidak berani menatap lawan bicara, dan bagaimana caranya biar kamu bisa lebih pede untuk menatap mata lawan bicaramu, atau mungkin lebih tepatnya kawan bicara. Nah, sebelum itu saya mau share satu hal dulu ya. Jadi saya akan giveaway satu online course saya yang dinamakan The Achiever Masterclass. Saya akan membagikan secara gratis untuk 3 orang yang beruntung. Jadi di online course ini saya akan sharing tentang gimana caranya agar kita bisa termotivasi untuk mencapai goal kita, gimana kita bisa setting goal, gimana kamu bisa mempercepat kesuksesanmu, gimana kamu bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan tepat sehingga orang cenderung suka sama kamu dan lebih mudah berkata iya sama kamu. Nah, kamu bisa belajar dalam The Achiever Masterclass. Ini akan saya share secara gratis untuk 3 orang. Saya akan pilih 3 orang yang beruntung ya. Caranya adalah dengan kamu bisa share di IG story-mu episode podcast pengembangan diri yang menurutmu paling inspiratif atau mengena buat kamu, dan kamu bisa rangkum apa yang kamu pelajari dari situ dan kamu silakan share di Insta story-mu ya. Kamu bisa share tersebut, dan batas waktu untuk giveaway ini adalah hingga tanggal 5 Juni. Ya, sampai tanggal 5 Juni, silahkan kamu yang ngedengerin podcast ini dari sebelum tanggal 5 Juni kamu bisa ikut. Silahkan kamu share pembelajaranmu dari episode yang kamu pilih. Kamu ketik di Insta story-mu dan kamu tag @andreasbordes. Nanti saya akan memilih 3 orang yang beruntung untuk mendapatkan The Achiever Masterclass. Oke? Sekarang saya mau ngebahas tentang kenapa sih kok orang sulit untuk menatap kawan bicaranya. Jadi hal ini biasanya dilakukan karena dia cenderung nggak pede. Kalau kita lihat mata orang kan kadang-kadang kita ada sense of kita terintimidasi atau seperti apa ketika kita melihat mata. Padahal melihat mata itu cukup penting ketika kita berkomunikasi. Kayak misalnya kamu lagi ngobrol sama orang yang cukup penting misalnya untuk karirmu, misalnya atasanmu ya. Kalau atasanmu percaya sama kamu akan naik levelnya, tapi ternyata ketika bicara, kamu nggak berani ngelihat matanya, kamu nggak pede, kamu ngelihat ke bawah terus, atau hanya sepersekian detik ngelihat mata, habis itu ngelihat yang lain, kamu akan dicap bahwa kamu nggak pede orangnya, dan itu akan jadi bumerang buat kamu, dan kesempatan yang akan kamu dapat malah possibilities-nya akan berkurang. Dan juga, misalnya kamu lagi ngobrol nih sama gebetanmu gitu ya, kalau kamu nggak berani ngelihat matanya, itu kamu juga akan dicap, wah dia nggak pede nih, nggak meyakinkan ini. Dan juga akan sulit timbul connection kalau tidak ada tatapan mata. Jadi tatapan mata itu adalah hal yang penting dalam berkomunikasi untuk meyakinkan orang, untuk membuat dia bisa percaya atau trust sama kamu. Nah, saya pun dulu juga ngerasain hal yang sama. Ngelihat mata kawan bicara pun agak sulit ya gitu, apalagi sama orang yang jauh lebih dominan. Itu saya akan lebih banyak melihat ke kanan kiri ataupun ngelihat ke lantai. Sampai akhirnya saya ikut satu training public speaking waktu itu di Surabaya. Dan di training tersebut tuh diajarin tuh, trainernya waktu itu ngasih materi tentang gimana kita bisa scanning audience gitu ya. Kalau kita di hadapan ratusan sampai ribuan audiens, itu kita bisa membagi menjadi 3 bagian, kiri, tengah, dan kanan gitu. Lalu ketika orangnya lebih sedikit, kita bisa ngelihat mata dari peserta kita. Terus trainernya memberikan tips tambahan. Kalau kamu nggak pede untuk menatap mata dari audiensmu, kamu nggak perlu literally menatap kedua bola matanya. Karena kadang-kadang itu bikin kita terintimidasi. Tapi kamu bisa menggantinya dengan melihat dahinya atau bagian di antara alis atau kedua matanya. Dengan seperti itu, kamu akan jauh lebih rileks, kamu bisa ngelihat matanya, kamu akan terkesan melihat matanya padahal kamu sebenarnya tadi ngelihat jidatnya atau dahinya. Kamu bisa praktekin dan orang juga tidak akan merasa bahwa kamu nggak ngelihat matanya. Kawan bicaramu nggak akan merasa
kamu kok ngeliatin dahinya sih? Enggak gitu ya, karena perbedaannya sangat tipis di antara kedua bola mata itu, mereka juga akan tetap merasa bahwa kamu melihat kedua bola matanya. Dan ketika saya lakukan ini, banyak result yang jauh lebih baik ketika komunikasi dengan partner, ketika komunikasi dengan leader, dengan customer, dengan klien, itu jauh lebih mantep dibandingkan jika saya tidak berani menatapnya. Oke? Kamu bisa praktekin ya tips ini di komunikasi sehari-hari, terutama nanti kalau kamu ketemu lagi sama orang yang mungkin membuat kamu sulit untuk menatap matanya, kamu bisa tatap bagian di antara kedua matanya. Oke? Mungkin itu dulu sharing kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Dan juga kalau kamu merasa ini bermanfaat, agar makin banyak orang yang bisa dapat manfaat, kamu bisa share di Instastory, kamu bisa share ke teman-temanmu, sahabatmu, pacarmu, keluargamu, sehingga makin banyak orang yang bisa dapat manfaat. Oke? Thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini, semoga bermanfaat. Sukses selalu, never stop learning, because life never stop teaching.